Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Video kali ini agak nyantai ya, karena gua sambil nunggu di mobil, gue pengen jalan tapi gua sempetin buat ngonten dulu lah sebentar. Dan ya, penjualan iPhone tahun ini itu lagi ada di peak point. Jarang-jarang ya iPhone bisa segoip ini. Jadi pas awal Oktober kemarin gue sempet mau beli iPhone 17 Pro series di Malaysia, Thailand sama Singapura, itu pada habis, nggak ada yang ready stock. Di Indonesia pun sama, apalagi yang warna silver. Tapi hal ini nggak berlaku buat nih iPhone Air ya, stoknya ini aman. Bisa jadi karena sampai peminat, dan kayaknya memang seperti itu. Beritanya malah Apple mangkas produksi iPhone Air karena dinilai ini katanya kurang laku. Nah, kebetulan sekarang ini gue lagi pakai iPhone Air dan 17 Pro bareng. Gue berani bilang kalau iPhone Air ini adalah iPhone yang problematik sekaligus dilematik. Gue bilang begini bukan tanpa alasan, karena jujur aja aslinya mah banyak orang yang ngiler sama iPhone Air ini. Nah, gue sempet bikin threads juga soal iPhone Air dan rame tuh ya, banyak yang bilang suka. Tapi problematikanya banyak deal breakernya dan menjadi dilematik karena dengan segala kelemahannya, tongkrongan iPhone Air ini semenggoda itu, kayak minta dibungkus, minta dibawa pulang gitu ya. So far gue catat ada 4 deal breaker dari iPhone Air ini, yaitu kameranya ini cuma satu, terus baterainya kecil, terus nggak ada slot SIM card fisik, dan speakernya ini mono. Apa benar begitu? Bisa gue bilang iya, ini legit 100%. Nah, di video ini gue mau coba sharing based on perspektif gue setelah pakai iPhone Air selama semingguan. 4 deal breaker barusan sejujurnya cuma satu aja yang bakal jadi concern, yaitu kamera. Karena yang 3 lainnya itu mah cincai lah. Soal SIM card, jujur ini adalah pertama kalinya ya gue migrasi dari SIM fisik ke eSIM. Nah, gua ke Excel Center, total prosesnya itu sekitar 30 menit sampai akhirnya kepasang di iPhone Air. Habis itu ya udah kayak biasa aja. Paling yang repotnya itu kalau next kita mau ganti HP aja. Nah, tapi selama kita nggak gonta-ganti HP, ya harusnya nggak masalah. Next soal baterai, ya kapasitasnya cuma 3100-an mAh. Ya memang kecil kalau dibanding si iPhone 17 Pro yang hampir ini 4000 mAh. Tapi percaya nggak percaya, buat daily use keiritannya ini ada di level yang sama. Gua udah tes pakai benchmark, gua tes pakai streaming film, sampai gua pakai buat main game, konsumsi baterainya ini beneran mirip ya. Oke, jadi dari kemarin banyak yang kepo seboros apa baterai iPhone Air. Sekarang gua mau bandingin sama iPhone 17 Pro. Nah, ini gua pakai aplikasi Benchmark 3D Max Stress Test buat simulasi ya, main game grafis kelas berat nonstop selama 20 menit. Dan setelah 20 menit akhirnya keluar hasilnya seperti yang bisa kita lihat di sini. Buat simulasi main game berat selama 20 menit, baterainya sama-sama berkurang 10%. Karena masih penasaran, sekarang gua mau lanjut ngetesnya buat streaming film ini pakai WiFi yang sama. Kapasitas baterai sama-sama di 100%. Gua nonton film yang lagi happening ya, Abadi Nan Jaya. Saatnya kita reveal setelah 1,5 jam streaming. Baterai iPhone Air dari 100% sekarang sisa 98%, sementara iPhone 17 Pro sisanya 96%. Nah, jadi bisa dibilang baterainya sama-sama awet, atau bahkan iPhone Air ini konsumsinya lebih irit ya. Karena yang menentukan bukan cuma soal kapasitas baterai. GPU iPhone 17 Pro itu 6 core, sementara iPhone Air 5 core, jadi performa iPhone 17 Pro sedikit lebih kencang dan juga konsumsi baterainya lebih boros. Nah, deal breaker lucu lainnya yaitu adalah speakernya mono. Jujur gue juga gemes banget ya, ini Apple apa susahnya sih taruh speaker di bawah, jangan cuman di atas aja. Tapi ya mau gimana lagi ya, katanya ini untuk ngejar tipisnya. Makanya itu jeroan di iPhone Air atau mesinnya itu ditaruh di plateo kameranya ini ya. Sementara untuk di bodinya isinya ini baterai semua. Intinya ya ini soal mau nerima apa enggak sih. Kalau mau berdamai dengan hal ini, 3 hari pakai juga udah kebiasa dan nggak akan masalah dengan speaker mono ini. Nah, kalau soal kamera, ya ini gua tidak bisa membantah karena memang cuma ada lensa wide aja di iPhone Air. Intinya kalau kalian perlu dan sering pakai lensa ultra wide atau tele, ya udah skip aja, gas go with the Pro series. Tapi kalau ditanya apakah kualitas foto iPhone Air ini jelek, ya enggak. Secara kualitasnya ini sama kayak si kamera utamanya iPhone 17 Pro. Paling satu yang perlu dicatat, iPhone Air ini dia nggak support ProRes ataupun ProRAW, dan buat ngerekam video untuk yang slow mo dia mentoknya di Full HD 240 fps aja, tidak bisa 4K. Selebihnya kualitasnya setara iPhone 17 Pro.
Terus mungkin banyak juga yang sanksi, iPhone Air ini kuat apa enggak sih? Nah, fun fact-nya justru ini lebih durable dari iPhone 17 Pro karena backdoor-nya dia kaca dan frame-nya ini titanium. Dibengkokin juga nggak serapuh itu buat bengkok apalagi patah. BTW, kalau pakai iPhone Air idealnya kita pakai case yang super tipis juga biar nggak mubazir ketipisannya. Nah, kalau ada dananya bisa pakai official case atau bumper dari Apple. Tapi kalau dana terlanjur cekak, opsinya bisa pakai casing-casing yang lebih murah. Gua pakai More, itu 200 ribuan. Ada yang full cover 0,3 mm, ada juga yang sampingnya itu nggak di cover, jadi biar berasa kayak lagi nggak pakai casing. Itu juga recommended. Dengan fakta-fakta barusan, mungkin kita udah punya gambaran ya. Sebenarnya ini iPhone Air siapa sih target marketnya? Ya jawabannya simple. iPhone Air ini dibikin buat mereka yang pengen pakai iPhone canggih tapi nggak sebegitunya pakai semua fitur-fitur yang ada. Ya intinya mereka pakai asal pakai aja, misal kayak cuman buat chatting, buat streaming video kalau pas lagi pengen aja, dan juga foto-foto pas seperlunya aja. Atau bisa juga buat mereka yang pengen pakai iPhone as a secondary phone. Misal HP utamanya udah pakai flagship Android, tapi pengen tetap pakai iPhone juga, ya cocok nih pakai iPhone Air ini. So final word dari gua untuk iPhone Air ini adalah HP yang nggak bakal cocok buat orang-orang, buat kalian yang banyak pertimbangan ini itu. Sebaliknya, iPhone Air bakal sangat menggoda iman kita buat penganut halo efek ya istilahnya, buat orang-orang yang menilai penampilan sebagai poin utama dengan mengenyampingkan atau mengorbankan hal-hal penting lainnya. Karena pakai iPhone canggih, kencang, layarnya gede, tapi baterainya tetap kuat seharian, memang sejujurnya ya baru bisa kesampaian ketika kita pakai iPhone Air ini.